منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Selanjutnya setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, marilah kita langsung ke acara intinya, yaitu Nuzulul Quran, manfaat dan rahasia membaca Al-Quran, yang materinya akan disampaikan langsung oleh Pak Syarifuddin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, semoga kita semua selalu sehat. Allah sayangi, Rasulullah berkahi, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Segala cita-cita kita, hajat kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pesantren. Alhamdulillah, kali ini kita akan mengkaji Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu harus turun dan bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan manfaat kepada kita sebagai manusia. Nah, yang akan dijawab dalam pertemuan kali ini jadi Al-Quran ini untuk penting kita bahas karena terkait dengan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kenapa kita harus mengkaji Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah petunjuk. Petunjuk bagi keselamatan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Apa manfaatnya ketika orang pandai membaca Al-Quran dan apa statusnya orang yang cinta pada Al-Quran? Nah, ini penting untuk kita ketahui supaya anak-anak kita, kita sendiri yang sudah tua ini mengerti bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai penyelamat kita, sebagai imam kita, sebagai mukjizat Allah yang kita miliki, yang kita punya, sehingga kita betul-betul terjamin keselamatannya di dunia dan di akhirat. Ini yang paling penting kita ketahui. Nah, Al-Quran itu kita malam ini kita fokus kaji apa itu nuzul Quran, proses turunnya, manfaatnya bagi pembacanya. Kalau arti Al-Quran itu, nuzul itu artinya turun. Artinya turun atau berpindah atau menyelimuti.
Kalau di Quran artinya dibaca. Jadi kalau dia tidak dibaca bukan Al-Quran namanya. Dia harus dibaca, dibaca dalam hati bisa, dibaca secara ini juga bisa. Nah, Al-Quran itu kumpulan akhlak Rasulullah yang ditransfer di dalam jiwa Rasulullah, di dalam batin Rasulullah. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk supaya manusia bisa bikin baik, bisa bikin buruk, rezeki bagus, itu tergantung pemahaman kita terhadap Al-Quran. Niat kita, jadi di bulan suci Ramadan ini, kita niatkan saja banyak-banyak berniat kepada Allah pada saat kita membaca Al-Quran. Ya kita niat, ya Allah, saya baca Al-Quran ini, semoga anak-anak saya sehat, keluarga saya sehat, saya punya usaha bagus, lancar, saya dilindungi oleh Allah, dilindungi dari musibah, dilindungi oleh mara bahaya. Nah itu kita niatkan saat kita membaca Al-Quran. Supaya manfaat kita membaca Al-Quran itu didengar oleh Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah itu adalah ibu kita, ibu rohani kita, ibu Abu Arwah, itu bapaknya seperti itu. Ada yang efeknya dulu ya langsung kita dapatkan, ada juga langsung dapatkan di akhir syawal. Jaringan begini sudah jaringan. Ya Alhamdulillah, kita lanjut. Nah, kenapa disebut Al-Quran? Disebut Al-Quran karena dibaca. Kalau dibaca dapat pahala. Bagaimana caranya kita membaca dapat pahala? Ya harus kita berniat. Setiap membaca kita berniat. Misalnya kita membaca suratul Fatihah, ya Allah, dengan berkahnya suratul Fatihah, saya ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkahnya mujizatnya suratul Fatihah, bunyinya, huruf-hurufnya, kita niatkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian karena Quran itu karena mengandung bunyi, bunyinya juga mujizat. Kenapa mujizat? Ketika orang suara bagus, kita dengar enak. Nah, dia juga menjadi penyelamat. Nabi bilang, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Siapa yang menjadikan Quran sebagai sahabat, sebagai sahabat yang paling tinggi, maka Quran itu nanti jadi pembantunya. Dia menjadi alat bantu di kala susah, alat bantu di kala sakit, alat bantu di kala mau meninggal, alat bantu di yaumil akhir. Nah, Al-Quran itu diturunkan oleh manusia pilihan. Siapa manusia pilihan itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan yang terpilih, di bulan suci Ramadan. Di malaikat yang terpilih, yaitu malaikat Jibril. Jadi keunggulan dari Al-Quran ini karena diturunkan kepada orang-orang yang terpilih. Nah, kenapa mukjizat Rasul itu tidak seperti kayak Ibrahim kan dibakar tidak makan. Musa kan harus punya tongkat.
Tapi Rasul ini punya mukjizat itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu kumpulan dari segala mukjizat dari 25 nabi. Ah, itu kelebihan daripada Al-Quranul Karim. Nah, makanya di bulan suci Ramadan ini Allah turunkan wabayyinati minal huda wal furqan. Jadi Quran ini bacaan yang membuat kita ingin memilih jalan. Jalan mana yang harus kita pilih? Jalan kiri atau jalan kanan? Nah, kekuatan Al-Quran ini mampu memberikan solusi. Misalnya kita lagi bingung, kita baca Quran, baru kita tetapkan, saya mau jadi ini, saya mau jadi ini. Kita baca Quran. Kalau memang tidak bisa baca suratul Fatihah saja. Kita, karena Fatihah itu kumpulan daripada Al-Quran. Dia itu ummul kitab. Dia itu mamanya Al-Quran itu suratul Fatihah. Makanya suratul Fatihah itu rahasianya banyak. Bisa jadi obat, bisa jadi pelaris, bisa macam-macam. Suratul Fatihah, orang baca bisa pintar. Kalau mau tenang, baca suratul Fatihah. Lalu kita niatkan, misalnya kalau ada keluarga kita mungkin hatinya galau, kita tiupkan di air lalu suruh minum. Mudah-mudahan hatinya bahagia, sejahtera dengan berkahnya suratul Fatihah. Nah, itulah kenapa disebut Al-Quran, karena dia bacaan yang suci. Siapa membacanya jadi mulia. Orang yang mulia ketika punya Al-Quran. Orang yang mulia ketika dia memahami Al-Quran, bisa menghalalkan. Makanya Al-Quran itu sesuatu mukjizat yang luar biasa yang tidak ada tandingannya. Kenapa orang masih belum rindu terhadap Al-Quran? Karena belum paham maksudnya, belum tahu rahasianya, belum tahu manfaatnya. Itu kadang-kadang yang membuat kita jauh dari Al-Quranul Karim. Kalau kita tahu manfaatnya, misalnya kita tahu kalau usaha yang kuat, etos kerja yang bagus, itu usaha kita maju. Itu karena kita tahu manfaatnya. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita tahu manfaat Al-Quran, ini manfaatnya untuk ini, untuk ini, untuk ini, maka motivasi itu muncul. Semangat untuk cinta Al-Quran itu muncul. Orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai kekuatan untuk hidup di dunia ini, itu karena mereka belum memahami apa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang membuat kadang-kadang kita jauh dari Al-Quranul Karim. Makanya kita di bulan suci Ramadan ini kita berniat, kita niatkan kepada anak-anak kita setiap sembah sujud kita. Ya Allah, ya Rob, sayangi anak-anakku, lindungi anak-anakku. Mudah-mudahan mereka bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, menjadi imamnya, supaya mereka selamat di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya, dari mana datangnya Quran? Oh, Quran ini dari Allah yang terpancar di Baitul Izzah. Lalu kemudian turun di Lauhil Mahfuz. Lalu kemudian Allah berikan kepada Jibril. Lalu kemudian dimasukkan ke memori Rasulullah, ke hati Rasulullah, ke batin Rasulullah. Lalu kemudian dihafal oleh keluarga Nabi. Lalu kemudian dihafal oleh para sahabat, para tabi'in. Dihafal oleh umat manusia sampai generasi kita ini menghafal Al-Quran. Sekarang ini menjadi kuliah gratis, menjadi tentara gratis, menjadi kedokteran gratis. Jadi orang yang menghafal Quran itu masa depannya akan cerah yang besar bagi orang penghafal Al-Quran. Artinya misalnya tidak perlu sekolah, kita hafal Quran saja, pasti hidupnya terjamin. Banyak begitu, hidupnya akan terjamin. Misalnya ada yang terjadi di Musa misalnya yang 7 tahun, hafal Al-Quran. Lomba di Mekah dapat dana 5 miliar. Habis itu orang yang di NTB umurnya 7 tahun, tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, cuma otaknya dan badannya saja yang ada. Itu dimuliakan oleh manusia, dimuliakan oleh Allah karena dia hafal Al-Quran. Artinya, orang yang mau hidup bahagia di dunia dan di akhirat, jadikan Quran itu sebagai kekuatan penuh
yang harus dijadikan di dalam membangun kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Betapa pentingnya orang menghafal Al-Quran dan menjaganya. Karena Allah itu menjadikan penghafal Quran itu sebagai keluarganya di bumi. Jadi Nabi Allah itu punya keluarga di bumi. Yang siapa dia yang menghafal Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Ada yang bertanya, lalu bagaimana kita yang tidak dekat dengan Al-Quran? Orang yang tidak dekat Al-Quran tapi dia cinta Quran tetap menjadi keluarga Allah di bumi. Kalau dia sudah menjadi keluarga Allah, maka semua masalah hidupnya Allah yang jamin. Allah yang akan berikan solusi dari dengan yang tidak disangka-sangka. Baik itu Allah bilang walau annal akhlal qura la fatahna alaihi barakati ilas sama'i wal ard. Bagi yang pencinta Al-Quran, Allah turunkan rahmat dari perut bumi dan dari langit untuk keselamatan dia. Itu orang-orang pecinta Al-Quranul Karim. Nah, selanjutnya, mengapa Quran tidak tersusun satu kali? Misalnya, Quran itu tidak turun satu kali saja, tapi mesti beransur-ansur dari ayat per ayat. Nah, tujuannya, Quran turunkan 22 tahun, 22 bulan, 23 tahun, 23 bulan, 22 hari. Artinya lama. Artinya itu menunjukkan bahwa Quran itu supaya mudah dihafal. Mudah dihafal. Tapi kita susah hafal. Satu hari satu ayat. Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Sudah tutup Quran. Nah, sebelum membaca kita berniat. Nah, itu supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan ketika kita sudah terbiasa dengan Al-Qur'an, insya Allah Al-Qur'an itu akan juga sayang kita, cinta kita. Nah, untuk memudahkan umat Islam menghafal Al-Quran, kenapa Al-Quran itu maksudnya tidak secara langsung, tapi dia beransur-ansur sedikit demi sedikit. Nah, cara mendidik diri kita juga pelan-pelan, jangan langsung hebat. Nah, kalau kita mana yang harus kita gerakkan, harus kita lakukan, nah itu sesuai dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Nah, selanjutnya Ramadan disebut Syahrul Quran. Nah, Ramadan ini bulan Al-Quran. Kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, maka itu pahalanya satu. Tapi kalau di bulan Ramadan itu 27 satu huruf. Ini sebenarnya motivasi supaya kita dekat pada Al-Quran. Misalnya satu bulan kita dekat Al-Quran terus. Kan dia setelah satu bulan misalnya satu hari itu 12 jam. Kalau dikali satu bulan, selama berarti 337 jam kita bersama Al-Quran. Nah, ini yang membuat kita dekat dengan Al-Quran. Yang selanjutnya Al-Quran juga untuk mengobati luka batin. Mungkin kita ada salah dengan anak-anak kita, istri kita, suami kita ada salah. Kita membaca Al-Quran, kita doakan kepada suami kita yang telah meninggal, yang sudah wafat, atau keluarga kita, orang tua kita yang sudah wafat, kita hadiahkan Al-Quran supaya mereka tersenyum di kuburnya. Kita orang tua kita, ayah kita, karena kita tidak boleh putus hubungan dengan orang tua sekalipun sudah meninggal, tidak boleh putus hubungan. Selalu setiap mau tidur kita kirimkan Fatihah, kita bacakan Quran, kita bacakan Yasin, supaya apa? Ada komunikasi. Kenapa mesti ada komunikasi? Supaya mereka doakan kita. Mereka doakan cucu-cucunya semoga sehat. Mereka doakan kita semua semoga sehat. Itu salah satu cara yang kita harus jadikan Ramadan ini sebagai amalan. Karena manusia itu pada prinsipnya tidak meninggal. Kenapa tidak meninggal? Karena ruh itu tidak pernah mati, ruh. Yang meninggal ini nanti yang meninggalkan dunia ini cuma jasmani. Jasmani, tubuh kita kan kembali ke tanah karena sumbernya dari tanah. Tapi ruh kita itu suci dari Allah, tidak pernah berdosa. Nah, ruh kita ini yang kita pakai berbicara, kita pakai melihat,
kita pakai untuk kehidupan di dunia itu karena bantuan ruh. Coba tidak ada ruh. Misalnya contoh orang yang sudah tidur. Tidak ada manfaatnya orang yang tidur itu. Karena ruhnya tidak aktif. Orang yang ruhnya aktif baru hidup sebagai manusia. Berarti yang paling penting dalam diri manusia adalah ruhnya. Bukan ruh itu siapa? Ruh itu Nur Muhammad. Makanya kita juga kita kirimkan Fatihah supaya sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, Al-Quran itu disebut di bulan suci Ramadan ini disebut latihan rohani. Membaca Al-Quran untuk menahan segala. Karena Ramadan itu artinya apa? Ramadan itu artinya panas. Puasa artinya tahan. Kalau disambung, kita membakar dosa kita di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita di bulan suci Ramadan ini betul-betul melaksanakan tarawih, melaksanakan baca Al-Quran, kita puasa, betul-betul kita seperti bayi baru lahir tidak ada dosa. Kayak kertas putih kita tidak punya dosa. Karena ketika kita berpuasa itu berguguran hamalan dosa-dosa kita. Ketika kita taraweh berguguran dosa-dosa kita. Ketika kita sedekah berguguran dosa-dosa kita. Tapi niatnya harus betul. Karena kalau niat salah itu bisa lama baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dapat amalan tapi kan lama. Tapi kalau kita niatkan karena Nabi bilang amalan itu ditentukan oleh niat. Kalau niat kita kuat misalnya mau ini maka itu yang langsung yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebut bulan Ramadan karena pusat menahan mencegah terjadinya segala pikiran, perasaan dan sikap negatif. Jadi kita di bulan suci Ramadan ini kita betul-betul latihan berpikir positif, berperasaan positif, melaksanakan hal-hal yang produktif supaya kita hidup bisa tidak mendapatkan musibah kesulitan. Karena kesulitan itu hadir akibat kita tidak mampu menanggung masalah. Itu yang membuat kita resah. Misalnya kita punya harapan 7, yang hadir cuma 3. Nah, di situ kan pasti masalah. Makanya segala sesuatu amalan yang kita buat harus diniatkan supaya kalau diniatkan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah apa cita-cita kita, apa tujuan kita. Nah, kalau ada masalah aman karena kita kan sudah tawakal, ketemu tanggung jawab. Kalau dia gagal, maka kita susah sendiri. Kita anggap ini masalah, tapi kan ini kan Allah kasih masalah itu untuk menguji kedewasaan kita, menguji iman kita. Nah, semoga iman kita tetap kuat. Allah itu berikan kita ujian karena Allah itu tahu bahwa kita mampu memikul ujian itu. Allah tahu bahwa kita ingin naik kelas. Allah tahu bahwa kita diberikan ujian ini untuk mendapatkan berkah yang lebih tinggi. Sebenarnya tujuannya untuk seperti itu. Nah, manfaat orang yang membaca Al-Quran. Pertama, mengangkat derajat. Tadi saya katakan, mau tes polisi gampang. Mau tes kedokteran gampang. Karena ada hafalan Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran sekarang di kampus-kampus itu gratis. Mulai dari masuk sampai dia sarjana gratis. Itu satu manfaatnya. Yang kedua, dimuliakan oleh para malaikat, dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh manusia, orang penghafal Al-Quran. Nah, lalu kemudian Al-Quran sebagai apa? Sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah, Quran harus jadi imam kita untuk menyelesaikan masalah kita. Dengan banyak membuka, misalnya kita baca terjemahannya sekali-kali. Kalau belum bisa menguasai isinya secara dalam, ya kita minimal terjemahannya kita tahu. Oh, maksudnya kalau alhamdulillah itu pujian. Ar-Rahman itu memberikan rahmat. Ar-Rahim, oh menjaga. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita terlindungi, terjaga dari segala macam musibah. Minimal kayak begitu. Ketika kita membaca. Nah, Al-Quran itu juga tempat curhat. Tempat curhat kita dengan hubungan intim. Kita dengan Allah, kita dengan Rasulullah. Hubungan intim dengan Rasulullah. Jadi pada saat kita memegang Al-Quran,
kita seakan-akan ini berhadapan dengan Nabi. Karena ini mujizatnya. Tapi Quran yang ada di depan kita itu bukan Quran. Quran yang Quran diri, yang punya itu Quran yang membaca, yang bersuara. Dan Quran itu pada dia kita. Nah, misalnya ketika ada masalah, maka kita baca suratul Fatihah, sujud syukur, sholat tahajud, sholat hajat. Nah, kalau toh memang harus kita hadapi, ya itulah yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Nah, yang kadang-kadang masalah, kita punya keinginan, dengan Allah punya keinginan, itu kadang-kadang tidak sama. Kita keinginannya begini, Allah punya keinginannya lain, sehingga kita kadang-kadang ingin protes. Kenapa Allah kasih ketong cobaan kayak begini? Ketong kan saya mampu ya Allah. Tapi kan Allah yang punya ruh. Allah yang punya ruh, Allah lebih tahu. Allah lebih tahu bahwa Ose itu mampu. Ose itu nanti diberikan derajat yang lebih tinggi karena Ose itu mampu begitu. Jadi kita eh, menghargai segala sesuatu, mensyukuri segala sesuatu apa yang terjadi, karena itu kalau ketong syukuri maka Allah akan tambah nikmat. Kalau ketong tidak syukuri, ketong tambah menderita, tambah tertekan. Tapi kalau ketong syukuri, insya Allah masalah itu bisa menjadi surga. Masalah bisa jadi surga kalau ketong syukuri. Kalau bisa diatur itu masalah jadi surga. Karena besarnya masalah dan kecilnya masalah tergantung kita menyikapinya. Kan tujuan kita kan akhirat sebagai tujuan. Tapi ketong punya tanggung jawab. Keluarga kita, anak-anak kita seperti apa. Karena kalau anak-anak kita pandai membaca Al-Quran, minimal kalau ketong meninggal, dia bisa kirim Fatihah, kirim doa per ketong. Sebenarnya tujuannya itu. Makanya anak-anak kita harus wajib hukumnya bekali Al-Quranul Karim. Karena itulah tugas kita sebagai manusia hidup di dunia ini seperti itu. Nah, mujizat Al-Quran itu mampu menghentikan kegelisahan pada manusia yang kena musibah. Jadi yang bisa menghentikan masalah, musibah, kegelisahan cuma Quran. Nah, manusia tidak mungkin. Kalau manusia kasih pikiran ini beda-beda. Tapi kalau Quran, iman kita, ibu kita, bapak kita minta petunjuk dari Al-Quranul Karim. Nah, Allah jelaskan dalam Quran surat Yunus ini, Allah berfirman, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Oh, ternyata ayat ini mengatakan, orang yang bisa mendapat petunjuk dari Al-Quran itu mesti iman dulu, yakini bahwa ini mujizat Allah, ini mujizat Rasulullah, ini pusaka Rasulullah. Kalau Al-Quran itu juga nanti ya jadi buku seperti biasa-biasa saja, sehingga ada faedah. Dianggap juga tidak punya apa-apa. Jadi orang-orang yang beriman yang meyakini betul. Tapi kalau ketong misalnya yang yakini ya biasa-biasa saja. Tidak sama juga status ketong dengan orang Buddha, Kristen sama. Nah, dia harus jadikan Quran. Nah, selanjutnya inilah manfaat bagi orang yang membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini yang paling penting. Rahasia Al-Quran huruf dalam suratul Fatihah. Jadi Allah katakan 30 juz disimpulkan dalam suratul Fatihah. Di suratul Fatihah disimpulkan di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Terdiri dari 19 huruf. 19 huruf ini pertama ba. Ba itu artinya pintu. Nah, tapi sebelum ada ba, itu ada Allah. Ba ini zat. Ini Bismillah itu 19 huruf, ternyata proses kejadian manusia. Jadi proses kejadian manusia itu mulai dari nol. Tidak ada. Lalu kemudian titik. Titik itu sperma. Titik. Lalu kemudian muncul bis. Lalu mulai dia berbentuk, berubah jadi darah. Lalu menjadi mim,
Mim itu terpuji, memiliki sifat. Pada umur 4 bulan, itu memiliki sifat. Sifat apa? Siddiq, tablik, amanah. Sifat ruh itu tadi, ruh. Lalu ketika dia sudah jadi ruh, dia sudah bisa ucapkan Allah. Dia sudah bisa ucapkan Allah. Ketika dia sudah bisa ucapkan Allah, maka dia bisa rahman. Dia punya sifat kasih mani. Roh itu punya mani dari laki-laki. Ar-Rahimi perempuan, diterima oleh perempuan. Jadi Rohmani Rohim. Laki-laki itu Rohman, perempuan itu Rohim. Nah, inilah yang dibaca ketika kita ingin mendapatkan rahmat. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti apa manfaatnya? Kita memiliki sifat rahman, sifat kasih sayang. Nah, itu yang harus kita jadikan pada dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi 19 huruf ini itu memiliki rahasia yang luar biasa. Ini saya jelaskan, ini baru permukaan-permukaan saja. Masih banyak rahasianya. Lalu selanjutnya, apa manfaat bagi pecinta Al-Quran sebagai mujizat di semesta, menjadi pedoman keselamatan dunia akhirat, obat batin, rohani, panduan untuk menyelesaikan masalah, panduan kebahagiaan di dunia dan akhirat, memberikan dan menghentikan kegelisahan pada manusia. Nah, dan apabila aku sakit, dialah penyembuhku. Maksudnya ketong ada sakit, gelisah kah, mau apakah? Satu-satunya penyembuh itu Quran, bukan manusia. Kalau ketong ada masalah, cepat-cepat ambil wudhu, lalu pegang Al-Quran, buka dia. Ya Rasulullah, ya bataria di situ saja. Mau tahu kasih paham bataria saja. Karena ayat ini perintah, ini dalam Al-Quran Allah sendiri yang jelaskan, bukan manusia yang jelaskan loh. Ini bukan manusia yang jelaskan, bukan dari ulama siapa, bukan dari kiai siapa, tapi ini Allah sendiri yang bilang, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Apabila engkau sakit, sakit ini artinya sakit apa saja, sakit gigi, sakit macam. Jangan cepat-cepat ke dokter. Karena dialah yang menyembuhkan, bukan dokter. Kalau dokter menyembuhkan itu sudah di Tuhan. Makanya Allah itu yang menyembuhkan. Allah menyembuhkan dengan berbagai macam cara. Bisa lewat dokter, bisa lewat macam-macam. Banyak caranya Allah menyembuhkan manusia. Nah, saya kira itu pengantar kita. Nanti kita diskusi. Kira-kira ada mungkin pertanyaan terkait dengan nuzulul Quran, supaya 2022 dan kita menjadikan Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada membangun keluarga. Kita menggunakan pikiran kita pasti masalah. Tapi kalau mengurus keluarga kita menggunakan pedoman Al-Quranul Karim, pasti Allah kasih rahmat, Allah kasih berkah. Itu cita-cita kita sebagai manusia, kita tanamkan, wariskan. Oh, ternyata supaya keluarga kita itu turun temurun. Sepertinya ada gangguan, bisa ditunggu sebentar ya. Buat hadirin sekalian, mungkin bisa disiapkan pertanyaannya, selepas materi akan langsung bisa ditanyakan.
begitulah jadinya di Ambon. Tapi alhamdulillah kita bisa salah satu salah satu kesyukuran kita bisa bertemu di sini, bisa berjumpa, itu salah satu kesyukuran yang perlu kita syukuri sekalipun kita ini masing-masing apa jarak berjauhan, tapi kita masih bisa berjumpa di tempat yang mubarakah ini. Semoga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kembalikan ke moderator. Siapa tahu ada yang mau bertanya, silahkan. Oke, baik. Luar biasa ya materi yang disampaikan tadi mengenai nuzulul Quran, asal-usul Quran, dan banyak banget mengenai manfaat dan salah satu ayat tadi di surah Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim yang ternyata di setiap hurufnya mengandung kata dan surat yang tersirat. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuka sesi tanya jawab. Yang di sini pertama ada pertanyaan dari Ikra. Surah apa yang bisa mencerahkan wajah, Ustaz? Mungkin bisa langsung dijawab. Surat apa yang bisa mencerahkan wajah? Ya, eh Al-Quran ibadah itu sah kalau baca suratul Fatih. Semua sesuatu itu sah dan tidak sah tergantung suratul Fatih. Berarti suratul Fatih itu ummul kitab, ibunya kitab. Misalnya mau wajah kita sebelum apa kita awali dengan wudhu. Kita wudhu, ya Allah saya bersihkan diri saya. Saya ingin bersihkan najis batin saya. Lalu kemudian kita tahu auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah saya dari bisikan setan. Lalu setelah itu kita baca bismillah, kita selawat kepada Nabi. Tapi sebelum selawat baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Supaya Rasulullah kita minta tabe, orang Bugis bilang fatabe. Nah, kita tabe alaikum Rasulullah. Kalau enggak kita baca Assalamualaikum ya Sayyidil Mursalin. Nah, tidak bisa, salawat saja. Jadi kita membaca itu baru kita baca suratul Fatihah, diniatkan bahwa ya Allah, saya baca suratul Fatihah dengan berkahnya suratul Fatihah dengan semua kebesaran suratul Fatihah, cerah, menyala, bagus, orang senang. Wajah saya itu digunakan untuk kebaikan, untuk bersujud kepadamu. Nah, bagi perempuan ya kalau pakai bedak ya baca solawat. Jangan cuma bedak kasih bagus, tapi Al-Fatihah yang membuat dia jadi bagus. Ada di bedak itu ada energi solawat di balik bedak itu yang membuat bedak itu bercahaya. Menggunakan pakai baju juga begitu, segalalah itu pakai Fatihah. Jadi Fatihah itu kunci ilmu. Fatihah itu kunci ilmu. Namanya saja Fatihah. Fatihah itu artinya juga pembuka. Nah, segala sesuatu yang kita mulai dengan baca suratul Fatihah. Misalnya anak-anakku sekalian, sebelum kita makan, mari kita baca Fatihah sama-sama. Anak-anakku sekalian, sebelum kita menggunakan baju baru bersama ini, kita gunakan baca suratul Fatihah. Tapi kalau tidak mampu beli baju baru, kita beli baju bekas saja, tetap menggunakan suratul Fatihah supaya tetap kita dapat berkah dari rahasia di balik suratul Fatihah. Misalnya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Di suratul Fatihah itu ada kurang lebih 99 huruf. Itu lebih dahsyat lagi kalau kita lengkapi dengan baca Al-Fatihah. Tapi kalau kita tidak bisa membaca Al-Fatihah karena waktu terlalu, ya kita selawat saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pakai bedak, pakai baju. Jadi gunakanlah solawat ini sebagai perisai diri, sebagai jati diri. Mau usaha, mau buka usaha, mau bangun, baca solawat. Mau usaha apa saja, solawat. Supaya dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kita ini.
Jadi begitu Ikra ya, kalau mau jadi hafiz, salawat kepada Rasulullah, minta ketika membaca Quran, niatkan seakan-akan Rasul melihat Anda membaca Al-Quran. Nah, supaya tadi bacaan Qurannya sudah bagus, fasahanya diperbaiki. Supaya fasahanya itu supaya bagus. Karena kalau fasahanya bagus, kedengaran bagus. Misalnya pakai magam, ada magam bayati, magam nanti dicari magam bayati, magam nahawan, itu cara-cara membaca Al-Quran supaya kedengaran bagus. Pakai nada supaya orang dengar. Jadi untuk memperbaiki wajah kita supaya wajah kita itu lembut, hati kita lembut, banyak bersalawat kepada Nabi supaya kita tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya kita dibully atau di apa, tenang saja, tidak usah pusing. Kalau orang bully, itu bajunya jelek misalnya, itu mukanya, hidungnya menghadap ke kiri misalnya, tidak apa-apa. Biarkan mereka bully, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Orang hina kita, itu urusan dia, bukan urusan kita. Kita saja urusan banyak, tapi urus orang lain untuk apa? Jadi hidup ini tidak bisa orang suka kita semua. Pasti ada orang yang tidak suka. Nah, diri kita saja kadang-kadang tidak suka kita punya diri, apalagi orang lain. Kita mau begini, kenapa tadi saya begitu bodoh-bodohku saya? Nah, itu kan berarti kita tidak suka kita punya diri sendiri. Nah, apalagi mau tunggu orang lain suka, enggak usah. Jadi biarkan orang lain menghina kita, tapi kita perkuat kualitas, perkuat hidup kita. Hidup kita sudah tuntas dengan penghinaan, tapi kita terus belajar merubah diri kita, merubah nasib kita, kita juga bisa sampai kepada level keselamatan yang lebih baik. Ya, kita jadikan Al-Quran sebagai kekuatan. Karena orang-orang rata-rata begitu cara jalannya. Jadi untuk menyampaikan kekuatan itu ya harus dekat dengan Al-Quranul Karim. Karena Quran itu betul-betul jaminan, jaminan lahir dan batin. Terus orang Cina juga kaya, tapi tidak menggunakan. Iya, mereka kaya. Banyak orang kaya, tapi tidak menggunakan Al-Quran. Ya kayanya biasa-biasa aja, normal biasa. Artinya apa? Dunia mungkin mereka selamat. Artinya semua kebutuhan terpenuhi. Tapi secara batinnya dia akan terancam. Coba periksa orang-orang kaya yang korupsi-korupsi. Itu rata-rata orang-orang kaya yang korupsi itu. Kenapa mereka mau korupsi lagi? Karena memang jiwanya yang miskin. Banyak orang punya jiwa miskin. Orang yang miskin jiwanya tidak punya rasa puas, tidak punya rasa ini ya, tetap merasa miskin. Jadi orang yang kuat adalah mereka terus memperbaiki kualitasnya, mereka terus belajar, mereka terus bekerja, usahanya tangguh, usahanya kuat, persetang orang mau nilai, yang penting kita tidak melanggar Al-Quranul Karim. Kita tidak berdosa kepada Allah. Kita tidak berdosa kepada Rasulullah yang mengendalikan ruh kita, yang memegang ruh kita. Nah, ruh kita ini Rasulullah dan Allah yang kendalikan. Kalau kita jauh dari Rasulullah ya bahaya. Seperti ibu anak-anak yang jauh dari ibunya itu kasih sayang pasti tidak ada. Anak-anak yang jauh dari ibunya kasih sayang tidak ada. Nah, anak-anak yang mau dapat rahmat, sukses, jadikan ibu itu Tuhan kedua. Sayangi ibumu, hormati ibumu, setiap apa-apa cium. Jangan sekali membuat ibu tersinggung, orang tua tersinggung. Kalau orang tua sudah tersinggung, sakit hati dan lain sebagainya, itu musibah bagi anak. Kalau tidak mau dapat musibah, jadikan ibumu sebagai Tuhan kedua. Dan rata-rata orang yang sukses itu karena menjadikan ibunya
sebagai jembatan surga. Itu. Dia jadikan kekuatan untuk jadikan surga. Rata-rata orang yang sukses karena doa ibunya. Nah, makanya ibunya juga harus mendoakan anaknya supaya sehat. Di setiap sujud akhir, seorang ibu bercita-cita apa yang mau dicapai di bulan suci Ramadan ini. Semoga menjadikan puasa ini betul-betul menjadi rahmat bagi kita semua. Oke, moderator, begitu moderator. Oke, baik. Saya izin menambahkan lagi ya. Untuk doa apapun sebenarnya itu tergantung pada niatnya sendiri. Kalau misalnya niat kita berdoa untuk A atau B, pasti akan terkabul doanya karena sesuai dengan apa yang kita niatkan gitu. Kalau misalnya kita lagi dibully, doanya apa? Sebenarnya balik lagi tergantung niat kita mau mendoakan akan kebaikan dia atau dibalas dengan keburukan yang setimpal. Sebenarnya balik lagi pada niat kita sendiri. Semoga kita jadi pribadi yang lebih baik daripada mereka. Seperti itu. Mungkin dari hadirin sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, bisa langsung on mic atau ketik di kolom chat ya. Mana, Ma? Hadir. Oke. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Ustadz. Oke, jadi Mas kalau tidak ada pertanyaan lagi ya kita curhat-curhatan ya. Ya. Oke, Rehan, tutup saja kalau memang sudah tidak ada lagi. Kita Baik, ucapkan alhamdulillah karena acara pada malam kita ini sudah selesai dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tapi sebelum kita menutup acara, mari kita mengakhiri acara ini dengan doa bersama. Mari kita angkat tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar langkah kita diberkahi dan usaha yang telah kita lakukan hari ini dan Ramadan hari-hari sebelumnya semoga kita diridhoi dan diterima amal kebaikan kita. Dan untuk pembacaan doa akan dipimpin langsung sama Pak Syarif, kepadanya dipersilakan. Halo, sepertinya ada gangguan lagi. Kurang hadir. Enggak sadar perut aku ya. Halo, Enci. Enci dari mana tadi? Nggak ikut bahasan, nih. Semoga saya selalu. Di Marwa iku ya. Assalamualaikum. Bagaimana kabar, Andi Marwa? Cuma kita-kita aja ini. Iya. Nah.
Junnya mana Junnya? Jona sih yang bagus. Nanti diet muncul di sini. Ini nanti lucu. Oh, baca tadi habis pergi di pasar. Di pasar mamanya Firman. Ngapain? Saya nggak ada, Haji Lela ada panggil. Antarila bikin dia pun HP-nya rusak. Ya Allah, tadi doa saya dengar kan, tadi doa selesai kita tutup mata saya dapat lihat kali padahal jaringan rusak. Siapa nih bagaimana kabarnya? Siapa? June mana iko kaseng? Jone di daerah di kampung-kampung dia punya signal error. Oh iya, jangan di kampung, di kota saja error, apalagi di kampung-kampung. Dan sinyalnya hilang-hilang kemarin pas lagi hujan lagi. Nah, itu sudah. Tapi puasa alhamdulillah bagus Daya seikut Daya, Adil, Topik. Iya. Adil sibuk apa di Muara? Adil di Muara. Kalau ada ini sekali-sekali ketemu pulang di Bone pakai ikan bolu. Bagaimana Pomarwa? Halo. Iya. Kapan ke Bone? Alhamdulillah ini kita bersama ini bagaimana caranya supaya keluarga pulang di Bone. Ya, kubur atau ziarah kubur. Bone keadaan bagaimana? Panas, hujan? Oh, hujan. Iya. Oh. Makassar juga hujan kayaknya ini musim hujan. Iya, hujan memang sekarang. Itu kalau bulan puasa itu. Iya. Tapi di Bone signal bagus Kadang tinggi tenggelam bagus lagi sekarang. Itu kalau musim hujan. Jelek lagi. Oh. Bagaimana Surabaya? Ani, Surabaya bagaimana? Hujan, panas? Alhamdulillah cuaca sudah bagus, nggak hujan, nggak panas. Oh, enggak hujan lagi. Berapa hari gempa tadi panas. Iya, sempat panas. gempa sih, cuma goncangannya kecil, terasanya nggak kencang. Oh, sempat gempa Tapi kalau di gempa kan paling Jogja ya, Jogja yang biasa parah. Enggak, kemarin itu pusat gempanya itu di Tuban deh. Oh, Tuban. Kak Udin ini saya kan mau nanya, kita kan masuk ke 10 hari terakhir Ramadan, itu kan kalau kita mau mau ini Lailatul Qadar itu, malam Lailatul Qadar. Nah, tapi kitanya kan lagi misalkan dapat halangan gitu. Nah, itu kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan, kan kita nggak bisa sholat, baca Al-Quran juga katanya nggak boleh disentuh gitu. Itu pokoknya apa yang bisa yang kita lakukan supaya kita bisa meraih malam itu. Ya. Istilahnya tetap menikmati nikmatnya Lailatul Qadar. Jadi di keluarga Nabi
misalnya Aisyah satu kali datang di Rasul, ya Rasul, saya ini halangan, bagaimana saya enggak, baru bulan puasa lagi, saya rugi-rugi nih. Iya. Nah, tapi di keluarga Nabi itu alhamdulillah mereka punya ilmu itu enggak pernah halangan. Enggak ada istilahnya mens. Tapi bagaimana dengan kita? Jadi, tapi di istri-istri Nabi yang lain kan ada mens. Yang tidak mens itu Fatimatul Zahra. Fatimatul Zahra itu tidak pernah mens. Lalu amalan apa yang kita harus perbuat? Yang pertama ya salawat, berzikir. Lalu niat. Salawat dalam hati. Kan sebenarnya yang beribadah itu ruh kita, bukan jas. Yang kotor ini jasmani sebenarnya. Ruh kita kan tidak pernah kotor. Makanya sebagai ulama, orang yang mens masih bisa pegang Quran. Kalau di HP kan tidak pegang Al-Quran kalau di HP. Nah, pertanyaannya begini. Quran ini yang mana, mushafnya atau apanya? Mai kecilin TV-nya, Mai. Nama kuliah Ismail sini. Jadi amalannya seperti itu. Jadi kan yang suci itu kan ruh, bukan jasmani. Yang kotor kan jasmani kita. Tapi kalau sudah Quran saudara dalam bentuk HP, kan kita tidak sentuh. Makanya kalau Al-Quran yang ada terjemahannya, boleh disentuh. Al-Quran yang ada terjemahannya. Bukan, sekalipun tidak ada terjemahannya, kalau sudah di HP itu bisa disentuh karena tinggal disentuh-sentuh saja. Cuma kalau di HP kan malas bacanya gitu. Iya, maksudnya Quran itu bukan masalah. Kenapa ada beda aja kalau ada terjemahannya bukan Quran. Yang disebut Quran itu ya Quran itu mushaf namanya, bukan Al-Quran yang ada di hadapan kita. Jadi mushaf itu bisa dipegang karena statusnya sama dengan tubuh kita derajatnya. Karena dia juga rusak seperti tubuh kita rusak. Yang tidak rusak itu Quran yang ada di dalam diri kita. Itu yang tidak rusak. Siapa itu yang bisa berbicara? Itu Quran. Yang bisa membaca, yang bisa mendengar, yang bisa melihat, itu Quran. Kan artinya Quran tadi artinya kan qiraah, bacaan. Nah, di bulan suci Ramadan itu keluarga baginda Rasulullah Al-Mustafa itu membiasakan keluarga-keluarganya itu memperbanyak salawat, memperbanyak bacaan Fatihah, memperbanyak kirim doa. Itu setara dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Orang yang hatinya ada selawat, dalam hatinya sekalipun mulut itu berhenti bersalawat, tapi hati bersalawat, itu dekat dengan Nabi, dekat dengan Fatimatul Zahra, istrinya Imam Ali, keluarga Rasulullah. Karena kita mengucapkan sholawat kepada keluarga mereka, sayang. Makanya Quran kan perintah, cintailah Nabi dan keluarganya. Kenapa? Lewat keluarganya Rasulullah, kita bisa mengenal Rasulullah. Lewat Al-Quran, kita bisa mengenal Rasulullah. Lewat Al-Quran, kita bisa dekat dengan Rasulullah. Lalu kita haid, kita pegang Quran. Sebagian ulama membolehkan loh, karena itu kan mushaf, bukan Al-Quran. Ulama yang membolehkan ulama mana? Ulama dari turunan, dari deretan Rasulullah. Kenapa? Karena status mushaf yang ada di hadapan kita itu bukan itu kitab, itu Al-Quran yang nanti rusak. Bukan itu yang dimaksudkan Quran. Yang tidak bisa disentuh itu adalah Al-Quran yang suci. Hati kita yang tidak boleh kotor. Itu yang tidak boleh kotor. Kalau mushaf, ada kan orang di kampung-kampung itu, kalau ada terjemahannya berarti itu bukan Quran, bisa jadi pegang. Padahal sama-sama. Ada yang kebetulan ada terjemahannya, ada tidak ada terjemahannya. Nah, kenapa? Karena itu bukan Al-Quran namanya mushaf. Al-Quran itu tidak terlihat. Al-Quran itu mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Quran itu yang berbunyi yang begitu. Itu yang disebut Quran.
yang berbunyi, bukan yang tertulis. Kalau tertulis namanya mushaf. Dia rusak, dia bisa rusak kalau yang tertulis itu. Seperti tubuh kita rusak, pakaian rusak. Dia fana sifatnya. Quran itu tidak fana, dia suci sepanjang masa. Tidak akan rusak. Kenapa tidak rusak? Karena tidak berbentuk benda. Kalau sudah berbentuk benda rusak. Misalnya rusaknya itu misalnya dulu kita dulu itu kan rata-rata Al-Quran itu dihafal di masa Nabi ya. Di masa Nabi itu dilarang menulis Al-Quran. Takut salah. Karena tapi banyak waktu itu perang, banyak penghafal Al-Quran Lewat sini meninggal. aja. Sini. Banyak Al-Quran meninggal. Sehingga diwajibkan di masa Utsman bin Affan. Jadi Nabi sudah meninggal lama baru dibikin Al-Quran, dibikin mushaf. Jadi Al-Quran mushaf itu dari belakang, di masa Nabi tidak ada. Bacaan Al-Quran ya. Iya, jadi insya Allah dimanfaatkan bulan suci Ramadan 10 terakhir ini. Selawat banyak-banyak kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian zikir banyak-banyak, niatkan. Lalu kita berniat, jangan sampai kita salah niat. Nah itu Pak Kama Swada, Pak Kama, assalamualaikum. Widya, ini loh kamu dipanggil nih, ha. Ini Pak Kama. Pak Kama saya mandi pinat tuh. Gitu. Pak Kama itu